نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وذريتنا وعلمنا التأويل صدق الله العظيم. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, yang mana nikmat-nikmat tersebut adalah yang mampu menghantarkan kita untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia, dan insyaallah bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan seruan Allah, yakni melaksanakan salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian khatib tak lupa dan tak bosan untuk menyampaikan wasiat takwa, terlebih kepada diri khatib sendiri dan khususnya kepada jamaah sekalian, serta umumnya kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mari kita untuk terus meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kita pun manusia saat ini berada di bumi ini adalah saat-saat menempuh perjalanan, yang mana perjalanan tersebut akan mampu menghantarkan kita nanti ke tempat kembali tujuan kita, tempat pulangnya kita ke kampung halaman kita yang sejati, yaitu akhirat. Maka selayaknya sebagaimana seorang yang akan kembali ke kampungnya yang sebenarnya, ia menempuh perjalanan, tentu ia membutuhkan bekal demi bekal agar ia sampai dengan selamat, sampai dengan baik. Dan sebaik-baik bekal itu Allah katakan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Maka dari itu, ketakwaan menjadi urgensi yang paling penting dan sangat genting, khususnya di akhir zaman ini, agar kita mampu menjaganya dengan berbagai godaan yang ada, agar kita selamat di dunia ini dalam perjalanan dan kembali ke kampung akhirat kita dalam kondisi yang baik. Masyarul muslimin
jamaah rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini ialah jalan hidup muslim adalah Islam, bukan yang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setiap manusia dan khususnya muslim pasti memiliki berbagai persoalan dalam hidupnya, berbagai problematika yang ia hadapi hari demi hari. Misalkan setiap orang tua itu pasti menemui persoalan-persoalan dalam mengurus rumah tangga, baik anak, ekonomi, persoalan dengan tetangga, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Dan dalam lini yang lain juga begitu. Seorang pejabat negeri, seorang PNS, seorang pekerja, semuanya pasti akan menemui problematika dalam kondisi yang ia jalani. Tentu di setiap problem-problem yang kita hadapi hari demi hari, kita membutuhkan jawaban demi jawaban untuk sebagai solusi yang mengatasi persoalan-persoalan tersebut, agar kita tahu menyelesaikannya dan tidak akan kembali menemui persoalan yang sama di kemudian harinya. Jika seluruh manusia yang ada di bumi ini menemui berbagai persoalan, maka keuntungan bagi setiap muslim, mereka ditunjuki oleh satu-satunya Rabb, Al-Khaliq Al-Mudabbir, petunjuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita untuk jalan keluar setiap problematika yang kita hadapi. Di dalam Quran surah Thaha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila telah sampai kepada kalian petunjukku, kata Allah, famanittaba'a huda, maka barang siapa yang mengambil petunjuk tersebut, fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Maka yang menjadi pertanyaan, sudahkah petunjuk-petunjuk Allah itu sampai kepada kita? Kemudian, sudahkah kita mau untuk melirik petunjuk tersebut menjadi satu-satunya solusi penyelesai berbagai problematika yang ada? Kalau Allah telah menjanjikan barang siapa yang mengambil petunjuk tersebut, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka, maka pasti satu-satunya zat yang tidak akan pernah berdusta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi yang kita ragukan sebagai hambanya? Hari ini petunjuk-petunjuk Allah telah sampai kepada kita secara sempurna, dibawa oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dicukupkan umur Rasul sampai akhir hayatnya. Telah sempurna Islam diajarkan oleh baginda yang mulia untuk menjadi petunjuk pedoman hidup kita. Maka jika kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW dan kita mengaku mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, maka cinta seperti apa? Di saat dia mengaku cinta, namun yang ia cinta tidak ia dengarkan petunjuk-petunjuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika benar kalian mencintaiku, kata Allah, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 ini, Allah menantang dan mempertanyakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita beriman, kita mengaku mencintai Allah, maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Allah Rasul bawa, kita ikuti, dan apapun yang Rasul larang, kita tinggalkan. Dengan begitu, maka terwujudlah cinta yang selama ini yang kita akui, kita cinta kepada Allah, kita mencintai Rasulullah, maka seharusnya kita wujudkan dalam setiap perbuatan kita. Karena sesungguhnya innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya kalaulah kecintaan kamu kepadanya adalah benar, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai orang yang dicintainya itu, dia akan mentaatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita manusia, khususnya muslim, dengan berbagai persoalan yang kita hadapi hari demi hari, tidak hanya persoalan diri pribadi, mungkin juga kita akan bertemu dengan persoalan di masyarakat. Bahkan lebih luas dari itu, persoalan yang menghimpit kita hari ini sungguh sangat melebar sampai dengan persoalan negeri yang hari ini menaungi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka jika Allah telah menjanjikan ketika kita mengikuti apa yang telah Allah tunjuki, dan dalam sholat kita selalu membaca dan memohon kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ketika telah Allah turunkan Rasulullah untuk sekalian alam, alasan apa lagi untuk kita tidak mengikuti petunjuk tersebut yang telah kita minta hari demi hari di dalam sholat yang kita lakukan? Maka sungguh ketika itu telah kita lakukan, telah kita ambil petunjuk Allah dengan totalitas untuk pribadi, masyarakat, dan negeri yang kita cintai, pasti jalan untuk celaka, jalan untuk tersesat tidak akan menimpa kita, khususnya kaum muslimin. Dan telah Allah janjikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti kata Allah, akan kuturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka alasan apa lagi untuk kita setiap individu muslim yang mengaku beriman kepada Allah tidak berislam secara totalitas? Dan cara berislam dengan totalitas adalah dengan memahami syariat-syariat Allah, dengan melakukan talabul ilmi, mempelajari syariat-syariat Allah agar kita mampu menerapkannya dalam diri kita
masyarakat kita, dan negeri kita. Insyaallah dengan bersama kita berazam untuk memahami syariat-syariat Allah secara kafah dan menerapkannya sampai lini negara yang kita cintai, insyaallah Allah pasti akan memberikan keberkahan dan mencabut kemurkaan, azab, kenistaan yang hari ini terjadi menimpa kita, menimpa negeri kita, dan menimpa negeri kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika illa yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khasah wasairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana wa mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tuzilu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa izaitil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.